Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Ya, semoga anak-anak semuanya dalam keadaan yang sehat semua ya. Supaya pada hari ini kita bisa mengikuti pelajarannya dengan penuh semangat. Baik. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, kita mengawali kegiatan kita ini dengan doa. Jadi, baik, Bapak ingin meminta salah seorang siswa untuk memimpin kita dalam doa. Tapi sebelumnya Bapak mau cek dulu, siapa yang tadi pagi paling awal sekali datang ke sekolah? Ya, Leni yang paling awal sekali datang ke sekolah ya. Oke, Leni, Bapak minta kamu untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Sudah memimpin kita dalam doa. Baik. Sebelum kita beranjak kepada materi, Bapak mau mengingatkan kita semuanya supaya menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M. 3M itu yang pertama itu kita harus mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Jadi pada saat kita bepergian kemana saja, kita harus menjaga jarak supaya kita tidak terserang oleh virus. Virus apa namanya ini? Virus corona. Virus corona. Baik, anak-anak, Bapak mau cek dulu hadirannya. Apakah semuanya hadir pada hari ini? Hadir. Ya? Hadir? Hadir semua ya? Ya. Bapak melihat ini semuanya hadir. Bapak berucapkan terima kasih karena pada hari ini tidak ada anak yang baik anak-anak. Hari ini kita akan mengikuti pada hari ini kita akan memulai pelajaran kita di tema pertama itu tentang apa? Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema yang kedua tentang ciri-ciri makhluk hidup. Dan yang pada pembelajaran yang keberapa? Pada pembelajaran yang kelima. Baik. Pada pembelajaran yang kelima. Baik. Bapak guru ingin bertanya sebentar. Siapa yang tadi pagi datang ke sekolah tidak mandi? Ada yang tidak? Ada yang tidak mandi kah? Tidak. Semuanya? Mandi ya? Tepuk tangan dulu. Anak-anak kalian bersih dan sehat. Kenapa? Hari ini kita mengikuti pelajaran tentang bersih dan sehat. Bersih dan sehat. Jadi datang ke sekolah harus mandi. Selain mandi, kita harus makan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi itu contohnya seperti kita harus minum susu, minum air putih yang banyak. Tapi sebelum kita makan, kita harus apa? Mencuci tangan. Mencuci tangan dan berdoa.
biasanya anak-anak sebelum makan mencuci tangan dan berdoa. Baik anak-anak, ini adalah sebuah kebiasaan yang harus kita lakukan setiap hari kita harus melakukannya. Baik, anak-anak. Nah, hari ini pelajaran kita pada hari ini ada dua muatan pelajaran. Muatan pelajaran yang pertama itu adalah bahasa Indonesia. Jadi di tema yang pertama, pembelajaran yang subtema yang pertama, pembelajaran yang kelima ini ada 3 muatan pelajaran. Pelajaran yang pertama itu adalah bahasa Indonesia. Yang kedua, PPKN. Yang ketiga, matematika. Ya, benar sekali. Ada 3 muatan pelajaran. Tujuan pelajaran kita pada hari ini, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, setelah mengamati gambar seri melalui tayangan media PowerPoint, siswa dapat mengidentifikasi kegiatan pada setiap gambar seri dengan benar. Yang kedua, setelah mengidentifikasi gambar seri melalui tayangan media PowerPoint, siswa dapat membuat cerita berdasarkan gambar seri. Yang ketiga, setelah membaca teks bacaan yang ditayangkan pada media PowerPoint, siswa dapat menyebutkan arti penting bersyukur kepada Tuhan sebagai salah satu makna dari simbol sila Pancasila yang pertama. Yang keempat, setelah membaca teks bacaan yang ditayangkan pada media PowerPoint, siswa dapat menceritakan pengalaman bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa dengan benar. Dan yang kelima, setelah mengamati gambar yang ditayangkan pada media PowerPoint, siswa dapat menentukan hasil penjumlahan minimal 4 angka dengan teknik dan tanpa menyimpan dengan benar. Dan yang keenam, setelah mengamati gambar yang ditayangkan pada media PowerPoint, siswa dapat menyelesaikan soal cerita sehari-hari berkaitan dengan penjumlahan tanpa menyimpan dengan benar. Jadi itu tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada hari ini. Baik anak-anak. Baik anak-anak ya. Bapak Guru meminta kita untuk mengamati gambar itu. Sudah lihat gambarnya? Sudah. Anak-anak sudah lihat? Sudah. Aduh, kurang semangat ini. Ayo kita tepuk semangat dulu. Siapa mau memimpin kita tepuk semangat ini? Ya, coba Chelsea pimpin kita tepuk semangatnya. Berdiri, semuanya berdiri dong. Ayo berdiri. Semangat. Kita pelajaran dengan semangat. Kita bersih, sehat dan semangat. Oke, silakan. Mana? Tepuk semangat. Ya, silakan duduk. Terima kasih ya. Terima kasih ya kepada Chelsea yang sudah memimpin kita. Tepuk semangat. Semoga kita tetap semangat. Baik. Kita mengamati gambar. Gambar yang pertama itu kamu lihat sendiri, anak-anak lihat itu. Orang sedang buat apa itu? Siapa yang bisa? Saya Chelsea. mencari cacing. Iya, ada yang sedang mencari cacing. Siapa punya lagi kan yang gambar pertama ini? Iya. Bermain cacing di tanah. Bermain cacing di tanah. Apa lagi? Bermain lumpur. Tepuk tangan dulu. Yang kedua apa lagi? Gambar yang kedua itu adalah Udin mencuci tangan dan temannya yang satu langsung mengambil. iya. Teman Udin tidak mencuci tangan tetapi langsung mengambil kue. Iya. Dia langsung mengambil kue. Yang ketiga. Apa itu? Yang ketiga, siapa bisa? Iya, mereka bertiga memakan kue. Yang keempat, temannya Udin sakit. Temannya Udin sakit. Aduh, dia sakit.
Karena tadi dia tidak mencuci tangan, makanya dia sakit. Mengapa dia sakit? Karena dia ya. Sekarang anak-anak, kita menuliskan cerita. Anak-anak diminta untuk menuliskan cerita berdasarkan gambar tersebut dengan menggunakan kosa kata yang benar. Jadi kita menulis cerita menggunakan kosa kata yang benar. Berdasarkan apa? Gambar seri. Ya, silakan. Nanti Bapak Guru akan membagi KPD ya. Jadi Bapak Guru akan membagi KPD ya. Nah, kepada anak-anak untuk mengerjakan LKPD. Ya, nanti kita akan mengerjakan LKPD ya. Oke. Berdasarkan gambar itu. Berdasarkan apa? Gambar itu. Kita menulis cerita. Ya, baik. Ini. Ya. Ya, ini bukunya. Ya, oke. Sekarang baca petunjuk LKPD itu baik-baik ya. Tulis dengan namamu. Ya, tulis dengan namamu toh. Nama kelompokmu ya. Ada berapa orang? Terus yang kedua. Ya, petunjuk berdoa. Ya, tulislah nama dan nomor absen pada lembar kerja. Ya, dibuat ya. Yang ketiga, siapkanlah alat dan bahan yang dikerjakan. Ya, silakan ya. Sekarang anak-anak sudah ada itu, sudah ada lembar kerjanya itu, silakan kerjakan itu. Silakan anak-anak kerja ya. Nah, nanti Pak akan membimbing dari meja ke meja. Silakan kerjakan itu. Tulis cerita yang berdasarkan gambar seri dong. Nah, itu sudah ada gambar serinya. Nah, sekarang tinggal kamu sambil kerja. Tinggal kamu berdua diskusi sama-sama. Tulis dalam cerita seperti tadi. Nah, seperti yang Pak sudah jelaskan itu. Ya, tulis di bagian bawahnya itu ya. Nanti sebentar setelah itu kita membaca hasilnya di depan kelas ya. Iya. Ya, tulis ya. Itu. Ini pertama itu. Yang ini tuh. Iya, oke. Dari gambar di sana tuh, toh? Iya. Punya? Ya. Ya, oke.
Silakan tulis. Ya. Sudah. Biasa, tulisannya seperti biasa. Silakan. Ya. 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 Sudah ke belum? Sudah. Ada yang sudah kah? Iya. Aduh, harus semangat. Tepuk tangan dulu untuk sapunya di kelompok ini. Sudah ya? Sudah. Kelompok berapa ini? Kelompok 3 ya? Siapa dan siapa namanya? Tania dan Delvin. Hebat itu. Oke. Sambil kerja. Hasilnya sebentar nanti dibaca di depan kelas ya. Hasilnya dibaca di depan kelas ya. Iya, harus dibaca di depan kelas. Ya? Iya. Sudah ke belum? Belum ya? Ada yang belum ya? Ada yang sudah ya? Ih, hebat sekali ya, ada yang sudah itu. Luar biasa betul-betul mereka ini. Ya, diskusi dengan jemaah. Ih, masih ada di belakang itu. Perhatikan kembali gambar di atasnya yang keempat itu. Yang keempat itu. Apa yang dilakukan salah satu teman Udin sehingga jatuh sakit? Jawabannya apa? Tulislah pada tempat ini. Apa yang dilakukan sehingga dia jatuh sakit? Apa yang dilakukan? Silakan. Ya. Tuh. Ya. Sudah toh?
silakan. Oke, menggunakan kosakata yang tepat ya. Silakan. Ya, silakan. Terus. Di sini sudah sampai sini. Sudah di sini sudah. Nah, silakan tinggal yang di belakang. Kalau udah silakan. Ya, tulislah pada tempat yang tersedia di bawah ini. Perhatikanlah kembali gambar ketiga. Gambar sini di sini. Silakan. Gambar sini. Nah, ya. Bisa itu kenapa? Ya. Dia sakit itu kenapa? Dia nomor 4 itu dia sakit kenapa? Ya, oke, itu benar. Sudah atau belum? Diskusi lagi. Ya, ini pertanyaannya. Kamu boleh diskusi dulu. Diskusi dulu. Oh, itu gambar. Ini gambar ini. Gambar ini ya, ini. Ini gambar ini. Kenapa sebenarnya dia jatuh sakit ini? Ya. Kamu lihat gambar ini toh? Berarti kamu lihat ini toh? Nah, itu. Sudah mengerti toh? Lagi sedikit, lagi kita lagi satu ini di kelompoknya Umi dulu. Ya. Gue jangan langsung ambil begini, makan. Dia langsung ambil begini makan. Karena tangannya kok. Ya. Oke. Halo. Baik, kita tepuk semangat sekali lagi. Tepuk semangat. Ya, sudah semuanya? Sudah. Iya, oke. Kelompok kami sudah ya? Sudah ya? Lagi sedikit, silakan.
nasinya. Ya, satu orang saja yang maju ya. Silakan. Silakan. Bacakan nasinya. Ya. Udi dan teman-temannya bermain rumput. Seri kedua. Udi mencuci tangan tetapi temannya tidak mencuci tangan. 3. Udi dan teman-teman memakan kue bersama. Seri keempat. Teman Udin jatuh sakit. Ya, teman Udin, tepuk tangan dulu. Hebat, ini kelompok hebat. Kelompoknya Derwin hebat ya. Nomor 2. Ya, di nomor 2-nya. Silakan. Edo sakit karena ia lalai tidak menjaga kebersihan. Saat mereka mencari cacing, Edo Pertanyaan dulu, pertanyaan. Nah, perhatikan kembali gambar seri di sebelahnya. Apa yang dilakukan salah satu teman Udin sehingga ia jatuh sakit? ya, sehingga jatuh sakit ya. Ya, silakan. Edo sakit karena ia lalai tidak menjaga kebersihan. Saat mereka mencari cacing, Edo memegang langsung cacingnya. Dengan tangan kirinya sebelum makan, ia tidak mencuci tangan lagi. Ya, tepuk tangan dulu. Edo jatuh sakit karena tidak menjaga kebersihan. Dia langsung memegang makanan dan memakannya. Silakan. Silakan. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Derwin dengan temannya. Silakan dulu. Ya, kelompok 2, kelompoknya Chelsea. Silakan. Seri Kesini, sini. Seri yang pertama, pada suatu hari, Udin dan teman-temannya bermain bersama di lapangan. Mereka mencari cacing untuk digunakan sebagai umpan memancing. Seri yang kedua, setelah bermain, mereka kembali ke rumah Benny. Di rumah Benny sudah menyiapkan kue. Sebelum makan, Benny dan Udin mencuci tangan terlebih dahulu, sedangkan Edo tidak mencuci tangan. Seri yang ketiga, Edo makan kue dengan sangat lahap. Karena Edo merasa sangat lapar, ia habiskan semua kuenya. Seri yang keempat, keesokan harinya, Udin dan Benny mendapat kabar kalau Edo sedang sakit. Kemudian, Udin dan Benny menjenguk Edo. Ternyata Edo sakit karena ia tidak menjaga kebersihan saat makan. Tepuk tangan dulu untuk yang pertama ini. Membuat cerita ya. Nah, membuat cerita berdasarkan gambar itu. Ya, silakan yang nomor 2-nya. Perhatikan kembali gambar seri di sebelumnya. Apa yang dilakukan salah satu teman Udin sehingga ia jatuh sakit? Karena ia tidak menjaga kebersihan. Saat mereka mencari cacing, Edo memegang langsung cacingnya dengan tangan. Kemudian sebelum makan, ia tidak mencuci tangannya lagi. Tepuk tangan dulu. Ini kelompoknya Chelsea dengan temannya sangat benar sekali, luar biasa. Kita tepuk tangan lagi. Oke, berikut kelompoknya Umi, silakan. Seri yang pertama, pada suatu hari, Udin, Benny, dan Edo bermain bersama di lapangan. Mereka mencari cacing untuk digunakan sebagai umpan memancing. Seri yang kedua, setelah bermain, mereka kembali ke rumah Benny. Di rumah Benny sudah menyiapkan kue. Sebelum makan, Benny dan Udin mencuci tangan terlebih dahulu, sedangkan Edo tidak mau mencuci tangan. Seri yang ketiga, Edo makan kue dengan
tidak menjaga kebersihan saat makan. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok tangannya. Sangat luar biasa. Ya, berikutnya. Perhatikan kembali gambar seri di sebelumnya. Apa yang dilakukan salah satu teman Udin sehingga ia jatuh sakit? Edo sakit karena ia lelah tidak menjaga kebersihan. Saat mereka mencari cacing, Edo memegang langsung cacingnya dengan tangan. Kemudian sebelum makan ia tidak mencuci tangan. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Umi dan tangannya. Iya, sangat luar biasa. Semua jawaban ini benar sekali. Tidak ada yang salah dulu. Oke, baik anak-anak. NKPD-nya dikumpul kembali ya. Karena nanti Bapak akan memberikan nilai. Oke, kumpul dulu. Ya, mari. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Bersyukur sebagai bentuk pengamalan sila pertama Pancasila. Ya, bersyukur sebagai bentuk pengamalan sila pertama Pancasila. Baik, anak-anak, Bapak Guru mengajak lagi kita untuk mengamati gambar ini. Ya. Kita diajak untuk mengamati gambar. Ya. Silakan mengamati gambar itu. Gambar yang pertama itu apa ya? Iya, menutup makanan dengan tudung saji. Menutup makanan dengan tudung saji. Mengapa makanan itu harus ditutup dengan tudung saji? Supaya makanan itu tetap bersih, tidak dihinggap oleh apa? Lalat, sehingga kuman penyakit atau kotoran tidak masuk ke dalam makanan. Tepuk tangan untuk mengapresiasi yang bisa memberikan jawaban. Silakan. Sekarang gambar yang kedua. Mencuci tangan sebelum makan. Iya. Siapa yang mencuci tangan sebelum makan? Tim mencuci tangan sebelum dia memakan. Yang ketiga. Berdoa sebelum makan. Iya, tepuk tangan dulu. Berdoa sebelum makan. Ini siapa yang berdoa sebelum makan itu? Iya, tepuk tangan dulu. Hebat sekali saya punya anak-anak ini. Berdasarkan gambar yang ada ini, Bapak Guru ingin bertanya sedikit. Tania, berdasarkan gambar di atas itu, gambar manakah yang menunjukkan perilaku bersyukur kepada Tuhan? C. Gambar yang ke C. Gambar yang ke C itu orang buat apa itu? Tin sedang buat apa tuh? Berdoa. Iya, Tin sedang berdoa. Jadi berdoa itu adalah salah satu perilaku bersyukur. Merupakan pengamalan Pancasila yang keberapa? Sila yang keberapa? Sila yang pertama. Sila yang pertama itu bunyinya bagaimana? Tuhan yang Maha Esa. Tepuk tangan dulu semuanya. Ayo tepuk tangan. Luar biasa. Oh, Tania ini pintar betul ya. Dia pintar sekali. Oke. Yang kedua, pada waktu kapan berdoa kepada Tuhan sesuai dengan gambar itu? Siapa bisa? Ini Viola. Kamu harus Viola. Berdasarkan gambar itu, pada waktu kapan dia melakukan berdoa kepada Tuhan? Iya, pada saat sebelum makan, bukan pada saat makan. Kalau kau sudah makan begini, sebentar makan kau doa. Benar ke salah? Salah. Harusnya sebelum makan dan sesudah makan.
Jadi di situ dia berdoa sebelum makan. Tepuk tangan dulu untuk Viola dulu. Ya. Nah, nanti sekarang kita menuliskan cerita berdasarkan gambar tersebut ya. Iya. Sekarang kita perhatikan teks bacaan berikut ini. Nah, nanti setelah baca teks ini, anak-anak nanti setelah baca teks ini kita mengerjakan LKPD. Nanti Bapak Guru akan bagikan LKPD lagi seperti tadi untuk anak-anak kerjakan. Setelah itu hasilnya kita baca di depan ke kelas seperti ini. Bapak Guru baca dulu sekalian. Sebentar nanti anak-anak sambil membaca di meja di kelompok masing-masing dan menjawab pertanyaan. Aturan sebelum makan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikannya. Makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Anak-anakku, apakah kamu sudah mendengarkan teks bacaan tadi yang Bapak Guru baca? Sudah. Sekarang nanti anak-anak, Bapak Guru akan membagikan LKPD ini supaya anak-anak boleh mengerjakannya. Jadi di dalam ini juga sudah ada teks bacaan itu. Tinggal setelah membaca dan menjawab pertanyaan. Ya. Ya. Ini. Ya, silakan kerjakan LKPD yang sudah disiapkan oleh Bapak Guru itu. Ya, ini sudah punya. Silakan. Ya, silakan kerjakan LKPD itu. Oke. Ya, silakan jawab pertanyaannya itu. Kerjakan itu, baca teksnya itu, habis itu jawab pertanyaan. Ya, ini pertanyaannya dan silakan dijawab. Seperti ini. Ya. Ya, silakan.
Biasanya ke sana juga. Ya. Sekarang. Ya, silakan. Silakan kerja. Kebiasaan. Nah, kamu punya ini. Mana? Diskusi sambil ngomong, sambil diskusi dengan teman. Nah, ya. Ya. Ini mau duluan, Pak? Nah, silakan. Ya, silakan. Silakan. Nah, kalau tidak mengerti tanya di Bapak Guru ya. Coba Bapak Guru jelaskan sedikit ya. Silakan. Ada yang sudah? Ya. Nanti nomor satunya kamu tuliskan kebiasaan ya, yang kamu lakukan sebelum makan. Setelah itu ceritakan di depan teman-teman. Lalu yang ketiga, bandingkan kebiasaanmu dengan kebiasaan temanmu. Ada kebiasaan makanan yang baik tetapi belum kamu lakukan? Ya. Bagaimana kamu akan melakukannya? Tulislah di bawah kolom ini.
Bandingkan kebiasaan bisa dimakan. Ada kebiasaan makan baik tapi belum kamu makan. Bandingkan kebiasaan ini dan teman-teman. Ada kebiasaan makan yang baik tapi belum kamu lakukan. Artinya, jangan lupa. Sudah benar. Bandingkan kebiasaan dengan kebiasaan. Ada kebiasaan yang baik tapi belum kamu lakukan. Ada atau tidak? Ada. Baru jawabnya. Ada atau ya? Ada kebiasaan yang belum kamu lakukan. Tidak belum kamu lakukan. Ya. Baru jawabnya saat makan saya. Ya. Yang belum di atas. Ayo coba dulu. Terus jangan di sini. Nah, silakan. Ya. Ya. Oke. Sudah semuanya toh? Sudah. Kelompok 4 sudah? Sudah toh? Oke. Sekarang kita membacakan hasilnya di depan kelas ya. Ya, oke, dari kelompok 4 duluan, silakan. Silakan. Maju ke depan, membacakan hasilnya. Kebiasaan saya lakukan sebelum makan adalah berdoa. Ya, berdoa. Makhluk hidup membutuhkan makanan yang akan dimakan bersih dan sehat. Kita harus berdoa sebelum makan. Berdoa sebagai ucap syukur kepada Tuhan. 2. Bandingkan kebiasaanmu dengan kebiasaan temanmu. Kebiasaanku berdoa sebelum makan, sedang temanku tidak berdoa sebelum makan. Saya akan melakukan doa sebelum pergi dan setelah kembali untuk memohon perlindungan kepada Tuhan dan mengucap syukur untuk seluruh perjalanan. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Hebat. Silakan. Kelompok 1. Silakan. Tania yang maju. Iya. Tuliskan kebiasaan yang kamu lakukan sebelum makan, lalu ceritakan di depan teman-temanmu. Kebiasaan yang saya lakukan sebelum makan adalah mencuci tangan sampai bersih dan berdoa sebelum makan. Tepuk tangan dulu. Jago betul. Bandingkan kebiasaan dengan kebiasaan temanmu. Adakah kebiasaan makan yang baik tanpa belum kamu lakukan? Ya. Bagaimana kamu akan melakukannya? Tuliskan di bawah kelompok ini. Saat makan saya tidak berbicara, makan dengan posisi duduk dan tidak tergesa-gesa. Ya, tepuk tangan dulu. Sangat luar biasa. Benar sekali ya? Benar salah itu? Benar sekali, tidak ada yang salah. Baik, 2 kelompok ini sudah mulai mewakili ke 4 kelompok. Karena Bapak sudah lihat tadi, Bapak Guru dari meja ke meja tadi, Bapak Guru melihatnya dan hampir sama jawabannya. Dan semua jawaban itu benar semuanya. Baik, sekarang NKPD-nya Bapak kumpulkan kembali supaya nanti Bapak akan memberikan penilaian. Oke, mari. Kumpulkan kembali NKPD-nya. Ya. Mari. Iya.
Ya, baik. Kita lanjut ke materi yang berikutnya adalah operasi penjumlahan bilangan 4 angka tanpa menyimpan. Kita melakukan operasi penjumlahan 4 angka tanpa menyimpan. 4 angka itu berarti angkanya sampai dengan angka apa? Angka ribuan. Kalau 4 angka itu berarti angka ribuan ya. Kalau 1 angka saja berarti angka satuan. 2 angka berarti angka puluhan. Kalau sudah 3 angka berarti angka ratusan. Kalau 4 angka berarti sudah sampai dengan angka ribuan. 5 angka berarti puluh ribuan. Apa? Puluh ribuan. Baik anak-anak. Sebelum kita lanjut ke materi ini, anak-anak Bapak Guru mengajak untuk mengamati gambar berikut ini. Sudah lihat gambarnya? Sudah lihat gambarnya? Ya. Ya. Gambar apakah ini? Ada apa saja? Sapi. Ada sapi. Sapi di mana ini? Di dalam kandang. Selain ada kalian nih, selain gambar sapi, ada gambar apa lagi? Manusia yang sedang apa? Memeras susu sapi. Tepuk tangan dulu untuk Tania. Sangat jago sekali. Memeras susu sapi. Kamu lihat di sana ada susu yang dalam kemasan, toh? Iya. Susu yang dalam kemasan seperti itu susu yang dibuat dari susu sapi. Pernah beli ke tidak? Pernah. Pernah ke tidak? Pernah dong. Kamu minum makanya kamu punya badan sehat dan kuat itu kamu juga pernah membelinya di toko susu. Ya, baik. Baik ya. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang operasi penjumlahan 4 angka. Jadi 4 angka itu sudah sampai dengan ribuan ya. Coba kamu bacakan teks ini. Kita bacakan ya. Siswa ya. Sekarang Bapak Guru ingin berdasarkan daftar tersebut, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? Perusahaan C. Berapa itu? 4.800 kotak. Perusahaan yang paling sedikit menghasilkan susu adalah perusahaan A. Berapa itu? 1.200 kotak. Ya, baik. Untuk memahami tentang operasi penjumlahan ini tanpa menyimpan. Untuk memahami operasi penjumlahan tanpa menyimpan, kita harus mengenal dulu tentang yang pertama. Kita kasih contoh ya. Contohnya berapa ini? 1.235 tambah 5.432. Cara bersusun pendek ya. Kita mengerjakannya dengan cara bersusun pendek. Ya, kita mengerjakan dengan cara bersusun pendek. Yang paling pertama itu kita harus mengenal dulu nilai tempatnya. Ini adalah nilai tempat yang pertamanya adalah satuan. Yang kedua ini nilainya apa nih? Puluhan. Yang ketiga nilainya apa nih? Ratusan. Yang keempat ini nilainya apa nih? Ribuan. Jadi dalam operasi penjumlahan itu kita harus menempatkan mereka pada tempatnya. Puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan, ribuan dengan ribuan, ratusan dengan ratusan. Supaya jangan salah. Kalau kita sudah miring sedikit, jadinya salah. Baik. Sekarang kita mau jumlahkan ya. 1.235 tambah berapa ini? 5.000. 5.432. Berapa? 5.432.
Ingat, satuan dengan satuan lurus ke tidak ini? Lurus. Puluhan dengan puluhan lurus ke tidak ini? Lurus. Ratusan dengan ratusan lurus ke tidak ini? Lurus. Satuan dengan satuan lurus ke tidak ini? Ribuan. Ribuan dengan ribuan lurus ke tidak ini? Lurus. Lurus. Nah, sekarang kita jumlahkan. 5 tambah 2 sama dengan berapa? 7. Tulis lurus ya. Puluhan ya. 30 tambah 3 ini 30-an ya? Iya, berarti 3 tambah 3 sama dengan 6. Jadi 6 ini 60-an ya? Karena ini 3 ini 30-an. 2 tambah 4 sama dengan berapa? 1 tambah 5 sama dengan 6. Titiknya lurus ya. Jadinya berapa ini? Tepuk tangan dulu. Tuh, kamu sudah mengerti ya? Ya. Sekarang kita mengerjakan. Kita mau apa? Mengerjakan LKPD yang Bapak Guru sudah siapkan ya. Ya. Sekarang Bapak Guru bagi LKPD-nya ya. Nah, nanti LKPD-nya ini dikerjakan. Operasi penjumlahan tanpa menyimpang. Ya, silakan. Sebentar nanti dikerjakan di depan kelas ya. Ya, sebentar nanti dikerjakan di depan ke kelas. Ya, silakan. Silakan lihat LKPD-nya. Dikerjakan ya. Ya, ini. Ya. Ya, ini A dan ya D. Silakan. Yang berapa? Seperti contoh ya cara kerjanya ya. Ya, silakan kerjakan. Ini apa namanya apa ini? Jumlahkan berdasarkan daftar tersebut. Selesaikan beberapa soal berikut ini. 1. Jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan perusahaan A dan D. Lihat di gambar A, perusahaan A dan perusahaan D. Silakan. Nah, lalu dikerjakan dengan cara bersusun. Halo. Hai. Apa kabar? Baik. Tetap semangat? Sebentar. Oke. Sudah nggak belum? Sudah. Ya, silakan. Biar digambar itu ya. Ada belum kak? Sudah. Sudah semuanya kak? Sudah. Iya. Tepuk tangan semuanya. Ayo kita tepuk tangan.
tangan dulu. Silakan. Kerjakan di depan papan tulis. Ya, oke. Coba kelompoknya ini kelompok 3. Silakan. Leni silakan kerja di depan. Ayo Leni punya suku nomor 1 ya. Ya, nanti nomor 2-nya di kelompok lain yang kerjakan. Silakan. Nah, silakan. Leni silakan. Oke, silakan Leni. Silakan di sini. Nah, itu ada studionya. Ya. Silakan. Benar ke salah ini? Benar tapi bagaimana nih? Benar tapi bagaimana ini? Benar kan? Tapi miring ya? Benar ya? Tetapi miring. Harusnya lurus. Siapa mau memperbaikinya supaya lebih bagus lagi? Ya. Oke, silakan. Oke, silakan. Harus buat yang benar memang. Supaya orang bilang kita tidak miring-miring. Kita itu lurus. Yang lurus itu yang benar. Ya. Di sebelah ya. Besar-besar. Iya, tepuk tangan dulu untuk Chelsea. Benar salah ini? Iya. Yang pertama tadi juga benar, tapi miring. Yang ini lurus. Jadi ini yang benar. Berikutnya nomor 2 silakan. Kelompoknya Tania, silakan. Ya, kerjasama. Mereka harus kerjasama. Silakan. Nomor 2 ya. Harus lurus. Berapa itu? Iya. Ya, benar salah ini? Aduh, kurang terang ya? Aduh, coba dibuat lagi yang terang, yang hurufnya besar sedikit. Nah, hurufnya harus besar di sebelah sini. Hurufnya harus besar ya, supaya orang lihatnya orang mengerti. 3000. Terus. Ya, di bawahnya. Ya. Ya.
Iya, tepuk tangan dulu. Sangat hebat sekali. Luar biasa untuk Tania-nya. Tania-nya sangat semangat dan luar biasa. Kita tepuk tangan sekali lagi untuk Tania. Oke, sekarang NKPD-nya dikumpul ya. NKPD-nya dikumpul untuk Bapak memberikan penilaian nanti. Hasil pekerjaan ini. Kita kumpul memang. Oke. Bapak Guru ingin bertanya sedikit. Bagaimana pelajaran hari ini? Bagaimana? Bagus. Bagus ya? Oke. Apa yang sudah kamu dapat hari ini? Ya, apa yang sudah kamu dapat hari ini? Yang pertama apa? Yang pertama apa? Pengertian. Hidup syukur. Apa? Yang pertama itu adalah hidup syukur. Yang kedua, harus menjaga kebersihan. Atau? Ya. Yang ketiga adalah operasi penjumlahan. Kita harus berdoa sebelum dan sesudah makan. Siapa yang bisa membuat kesimpulan kita pada hari ini? Ya, silakan Chelsea. Silakan. Langsung di situ. Membuat cerita berdasarkan gambar seri dengan menggunakan kosakata yang benar. Menerapkan perilaku hidup syukur kepada Tuhan dengan berdoa sebelum dan sesudah makan sebagai pengalaman sila pertama Pancasila. Membiasakan hidup bersih dan sehat. Melakukan operasi hitung bilangan 4 angka dengan cara bersusun pendek. Ya, tepuk tangan dulu. Sangat luar biasa. Ya, benar ya? Benar sekali kok. Ya. Yang pertama kita menulis cerita menggunakan kosakata yang Benar. Yang kedua, kita menerapkan perilaku hidup syukur dengan cara apa? Berdoa. Yang ketiga, membiasakan hidup bersih dan sehat dengan cara mencuci tangan, mandi, makanan-makanan bergizi. Dan yang keempat adalah melakukan operasi pembilangan dengan cara bersusun pendek. Tepuk tangan dulu. Sekarang Bapak Guru ingin membagikan evaluasi ya. Sekarang waktunya kita evaluasi ya. Oke. Nah, dikerjakan ini ya. Siapkan kertasnya 2 lembar. Nah, boleh langsung lingkar saja di dalam ini ya. Dilingkar saja langsung di sini. Nah. Ya, silakan kerjakan itu. Lingkar ya. Silakan. Evaluasinya itu. Masing-masing ya, evaluasi dikerjakan masing-masing ya. Evaluasinya dikerjakan masing-masing. Silakan. Nah, langsung dilingkar di situ. Silakan. Ya, silakan kerja. Sudah langsung dilingkar saja di teks itu. Nah, langsung dilingkar di teks itu. Ya.
Sudah? Ya, silakan kumpul. Kalau yang sudah boleh kumpul. Ya. Yang sudah boleh kumpul ya. Wey, luar biasa semua anak dua orang ini sudah menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Sudah semuanya? Silakan kumpul ya. Yang sudah boleh kumpul ya. Kita tepuk semangat lagi sekali lagi ya. Coba Chelsea memimpin kita untuk tepuk semangat dulu. Silakan Chelsea. Tepuk semangat. 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 Oke, baik anak-anak. Pelajaran kita pada hari ini sampai di sini saja. Sudah selesai. Mari kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan doa penutup. Kami minta kesediaan Nona Chelsea untuk memimpin kita dalam doa penutup ini. Oke, silakan. Silakan berdiri. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, selamat siang semua. Sampai jumpa di hari besok ya. Ya. Siap beri salam. Selamat siang. Ya, terima kasih semuanya. Silakan pulang. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama.